pakai Samsung S6 Edge Plus buat tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caheku. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang mantan flagship Samsung ya. Jadi di sini ini ada HP Samsung yang dulunya itu flagship, HP-nya keluaran 2015-an ya. Ini ada Samsung S6 Edge Plus ya. Jadi ini Samsung S6 Edge Plus ya, karena flagship dulunya bodinya pasti ya lumayan mewah lah, filenya lumayan mewah. Ini udah ada kemasukan angin ya. Dan yang bikin sangat menarik pada waktu itu ya, itu di layarnya ya. Di layarnya yang Edge ini, yang lengkung. Kayaknya ini generasi pertama HP yang memiliki layar sampingnya sampai luber-luber kayak gini. Ini yang menarik desainnya ya. Desainnya sangat menarik di sini. Kemudian yang menarik lagi ini ada di sini ada flashlight yang menyalanya lumayan unik ya, nggak kayak HP-HP sekarang. Saya malah suka HP-HP zaman dulu. Di sini kelihatannya polos, nggak ada apa-apa. Ini kan nggak ada apa-apa, tapi ada flashlightnya ternyata di balik ini. Yang jelas menarik, yang jelas lah ya. Flashlightnya enak. Untuk bodinya sendiri lumayan tipis ya, lumayan slim. Di sini bahannya sih kayak bahan semi aluminium, kayak plastik gitu. Dan kemudian di bodi belakangnya sendiri ini kaca ya. Ini sudah support wireless charging ya. Ini kaca ini kaca. Dan bodi sampingnya kayak gini, dan SIM tray-nya itu ada di atas ya. SIM tray-nya ada di sebelah atas. Dan yang kalau misalkan yang sekarang nggak rekomen banget ini di tipe chasnya ya. Ini masih menggunakan micro USB ya. Jadi Samsung S6 Edge Plus ini masih menggunakan micro USB ya. Untuk spesifikasinya sendiri, Samsung S6 Edge Plus memiliki kelebaran layar 5,7 inch ya. Jadi lumayan lebar ya, seukuran kurang lebihnya hampir seukuran Sony XZ2 Premium kayaknya sih. Hampir sama. Coba kita bandingin, sama enggak? Untuk ukuran layarnya kayaknya sama sih ya, ukurannya sama kayak XZ2 Premium ya. Hanya saja XZ2 Premium itu generasinya lebih muda lagi ya. Untuk baterainya sendiri ini 3000 mAh, kameranya 16 megapiksel, tapi tentunya kamera 16 megapiksel ini dilengkapi sensor-sensor seperti iOS dan sensor-sensor yang lainnya ya, untuk memaksimalkan hasilnya ya. Dan untuk video juga lumayan stabil karena ada sensor gyro eyes-nya ya. Gyro eyes-nya di sini ada. Yang menarik lagi ini ada sensor barometernya ya. Dan dulu pas saat ini baru keluar HP itu lumayan banget, itu kayak wah banget itu, karena ada sensor barometernya kayak gini. Jadi sensornya ini bisa digunakan buat mengukur tekanan darah lewat jari ya, heart rate ya. Ini kita klik aja ya, ini pilih. Kemudian di sini kan ada keterangannya ini ya, ada keterangan sensornya. Dan kalau misalnya kita tekan di sebelah sini, ini agak nyala ini, nyala kan, nyala kayak gini. Kemudian kita tekan di sini, otomatis di sini terdeteksi aliran darahnya ya. Tekanan darah kita akan terdeteksi di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan nanti 100% processingnya, kemudian ada keterangannya ya. Tinggal diatur-atur aja sesuai profil kita ya, profil masing-masing ya.
Untuk kameranya sendiri saya kira masih lumayan bagus ya. Untuk tahun 2023 saya kira masih lumayan enak lah, nggak jelek-jelek banget lah kalau misalkan dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang HP-HP entry level. Masih lumayan bisa mengikuti lah. Kamera depannya juga lumayan. Untuk kekurangannya sendiri kalau misalkan digunakan di tahun 2023 ya, udah jelas ya, baterainya yang kecil itu jadi agak boros ya, 3000 mAh. Apalagi ini HP udah keluaran tahun lama ya, 3000 mAh, pastinya performanya menurun, jadinya agak boros. Dan kalau misalkan buat main game itu panasnya minta ampun, nggak tahu kenapa. Padahal ini menggunakan chipsetnya kalau nggak salah pakai Exynos 7420 ya, jadi 14 nanometer ya. Dan untuk storage-nya sendiri sudah menggunakan UFS 2.0 ya. Jadi kalau untuk kecepatan gerak-geraknya atau mungkin penggunaannya itu masih enak banget. Masih enak banget kalau untuk penggunaan ya. Kalau untuk penggunaan misalkan sosial media, scroll ke bawah ini saya kira asal jaringannya lancar itu enak ya. Ini karena hemat dayanya aktif. Oke. Buat scroll masih enak banget ya. Walaupun HP-nya HP tahun 2015, tapi buat scroll masih enak. Sudah menggunakan UFS 2.0, jadi sudah nggak menggunakan IC/MMC lagi ya, bisa mendukung performanya ya. Itu salah satu keunggulannya dari HP S6 8G Plus. Dan keunggulan yang lain ya jelas lah ya, karena ini dulu wah banget itu di layarnya yang lengkung ini ya. Walaupun HP-HP sekarang sudah ada beberapa yang banyak yang layarnya lengkung kayak gini, tapi S6 8G Plus ini masih lumayan enak ya layarnya ya. Ini kebetulan saya dapat yang layarnya aman, no shadow ya, jadi masih enak dipandang mata. AMOLED-nya itu warnanya masih enak banget, masih enak banget AMOLED-nya. Buat scroll sosmed, buat nonton anime ini masih enak banget. Nah, untuk fingerprintnya sendiri ini ada di sini ya, tombol home ya, tombol home. Untuk kecepatan pembacaan fingerprintnya sendiri ya lumayan cepat lah ya, karena emang di tahun itu kan sudah banyak HP-HP yang sudah menggunakan fingerprint ya. Jadi karena dulu flagship otomatis ya cepet lah ya. Dan ini kalau misalnya kita swipe logonya ini ya, ini kayak masuk ke belakang HP ini ya. Ini kayak masuk ke belakang HP ini yang menjadi sangat unik ya. Dan kalau misalkan HP-nya dimatiin ini, nanti di sini ada kayak screen saver ya, ada screen saver kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya screen savernya ya. Jadi screen saver ini kayak jam malam ini fiturnya fitur jam malam, jadi lumayan menarik. Ini ada keterangan kayak gini. Karena layarnya AMOLED, otomatis warna hitam itu sama dengan nggak ada cahaya ya, nggak nyala kalau misalkan di AMOLED. Jadi yang nyala itu hanya yang ada tulisannya saja ya. Ini ada keterangan notif juga seperti ini. Jadi ini sangat menarik, sangat unik ya kalau buat notifikasi ya. Untuk plus minusnya ada sendiri ya. Untuk minusnya udah jelas lah ya, masih menggunakan micro USB. Kemudian HP-nya kalau misalkan buat ngegame itu cepat panas lah ya, HP-nya cepat panas, baterainya juga lumayan boros. Itu mungkin kekurangannya kalau misalkan digunakan di tahun 2023. Tapi kalau misalkan kita pemakaiannya hanya cuma buat kerja ya, buat kerjaan, buat multitasking, buat sosial media, buat browsing, buat nonton video, yang jelas buat multimedia dan kerja-kerja biasa, saya kira masih bisa dipakai ini HP. Samsung S6 8G Plus masih nyaman dipakai lah ya, karena ukuran layarnya yang lebar. Kalau misalkan baterai boros sih bisa, opsionalnya bisa pakai power bank ya.
karena udah mendukung wireless charging juga, jadinya lumayan enak ya. Kalau misalkan kemulusannya ada beberapa yang memang yang sekarang itu masih mulus, tinggal cari di online shop, cari yang mulus ya. Tentunya harganya masih lumayan ya. Untuk harganya sendiri ini di sekitar 1 jutaan ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin masih mahal banget, bisa 5 jutaan. Kalau sekarang hanya di 1 jutaan. Ini dulunya HP Sultan, ini mantep banget. Kalau misalkan tongkrongan pakai HP kayak gini dulu itu wah banget. Tapi kalau sekarang udah biasa sih, udah biasa lah. Udah banyak HP yang model-model 8G kayak gini. Kita coba tes wireless chargingnya ya, apakah masih berfungsi dengan baik. Di spesifikasinya sih ini sudah menggunakan key wireless charging ya. Oke, tapi ini belum ada tanda-tanda, entah karena nggak pas atau gimana ini. Mungkin kurang pas spesifikasi powerbanknya. Oke ya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan mau pakai Samsung S6 8G Plus buat tahun 2023, asalkan buat pemakaian sosial media, multimedia dan kerja-kerja biasa itu masih oke lah. Buat foto-foto juga masih oke. Tapi kalau misalkan dipakai buat main gaming ya, misalkan buat game Mobile Legends, saya kira nggak ngerekomenin ya, karena suhunya yang kurang nyaman di tangan dan baterainya cepet boros. Kalau misalkan kita ngepush kemudian baterainya tiba-tiba habis, itu kan nggak lucu juga kan ya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.